Oke, kita tiba di unit yang pertama. MN999 ya betul, MN999 dengan konsep adventure. Tetapi saya sengaja buat artikulasinya tidak terlalu tinggi dengan menggunakan shock 70 mm. Kemudian ban dengan outer diameter 103 dari RC 4-wheel drive Trailbuster serinya. Velg beadlock metal. Kemudian bumper depan metal, terlihat ada winch-nya juga kita pasang di sana. Tapi bentuknya cukup klasik ya, tidak terlalu modern. Kemudian di bagian belakang juga bumpernya metal dan beberapa aksesoris tambahan. Motor yang saya gunakan adalah motor Surpass 20T dengan 5 slot. Kemudian ISC-nya juga saya menggunakan Surpass 80 ampere. Kemudian sisanya gearnya masih standar atau stoknya. Dan ini cocok digunakan untuk RC Adventure dengan medan yang tidak terlalu berat atau medium to low ya. Beberapa aksesoris yang saya pasang di sini adalah snorkel, kemudian ada shovel atau pacul. Kemudian di bagian dalam kita juga masukin beberapa aksesoris tambahan. Kalau teman-teman perhatikan ada jerigen, ada drum, ada kemudian tali tambang di dalamnya ini. Jadi membuat suasana RC ini jadi lebih kental di sisi adventure-nya. Jadi kita sebelum membuat RC memang harus perlu namanya konsep. Karena kalau tidak ada konsep, kita jalannya akan kemana-mana dan budgetnya itu akan mengembang kemana-mana. Jadi pastikan pada saat kita mau membentuk suatu modifikasi, konsepnya apa dulu? Adventure dengan artikulasi yang lebih ke arah realistik, otomatis shocknya jangan terlalu tinggi, travelingnya jangan terlalu banyak main, karena kalau bannya kecil, travelingnya terlalu tinggi, terlihat kopong di rongga fendernya. Jadi penambahan action figure juga sangat penting. Kalau kita lihat di sini action figure-nya yang tingginya tuh di bawah 16 cm ya. Seperti kita bahas di video sebelumnya tentang action figure. Terlihat ada Captain America dan Peggy Carter di sebelahnya. Dan ini cukup scale dan sesuai dengan skala dari mobilnya itu sendiri. Apabila teman-teman ingin mencari action figure yang tepat, silakan buka video saya yang sebelumnya tentang action figure itu sendiri. Oke. Kemudian yang saya rubah adalah fender. Fendernya MN999 itu bentuknya polos, tetapi saya rubah dengan konsep yang lebih rough atau rugged gitu ya. Kalau kita lihat ada baut-bautnya di bagian luar yang terlihat menambah kesan maskulin dari kendaraan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya rasa ini cukup menarik ya untuk dilihat, karena kalau kita lihat di sini ketinggian dia atau ground clearance-nya itu hampir sama dengan ketinggian di ground clearance mobil-mobil aslinya. Jadi tidak terlalu cingkrang atau bahasa kita itu ya. Jadi pada saat dia travel pun terlihat di sini tidak terlalu tinggi mainnya, tetapi masih terlihat stabil ya atau balance. Bahasa kita bilang balance. Kalau lihat belakangnya main juga tidak terlalu tinggi, makanya medan yang dia lalui juga tidak terlalu berat. Menambah kesan scale-nya juga terlihat di mud flap-nya. Kita pasang di sini ada dua, depan belakang sepasang. Dan kalau diperhatikan lagi bagian roof-nya saya tambahkan beberapa aksesoris kotak-kotak atau box yang membuat aksen adventure-nya lebih kental lagi. Penambahan lampu tembak, aksesoris seperti yang ada di atas cup-nya ini juga cukup membuat nuansa adventure-nya lebih strong. Oke. Saya rasa ada satu lagi teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada stop lamp di bagian belakang di atas ban serep ini. Ini juga cukup lumayan membuat rig ini menjadi lebih scale ya. Dan lampu lentera ini juga. Jadi penambahan aksesoris ini memang sangat menguatkan konsep dari adventure itu sendiri. Oke,
Ini mobil pertama. Nanti kita lihat video tutorialnya di video lanjutannya ya teman-teman ya, karena waktunya akan terlalu panjang. Jadi tadi saya bilang pertama yang membuat ini kondisinya menjadi lebih scale adalah ketinggian dari shocknya harus sesuai. Kemudian bannya, outer diameternya juga harus sesuai juga. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sehingga melihat tampilan itu bisa lebih balance. Kemudian aksesoris yang secukupnya, yang terlihat seimbang dan tidak berlebihan juga. Saya bukan penikmat mobil cepat, tapi penikmat torsi yang besar. Jadi speed tidak perlu saya perhitungkan, tapi torsi. Kenapa torsi? Karena adventure yang dibutuhkan adalah torsi. Karena medan yang berat, berbatuan, atau lumpur, membutuhkan tenaga atau energi yang sangat besar, yang ditopang juga oleh baterai yang sesuai dengan peruntukannya. Oke, mobil pertama selesai, kita lanjut ke mobil kedua. Stay tune. Oke, masuk ke mobil kedua. Basicnya adalah Axial SCX-3 yang tidak diragukan lagi ya dari sisi chassisnya ya, dengan portal axle, kemudian bodi yang chassis yang rigid juga, dan dia punya nama yang cukup lama dan banyak dipakai juga di kompetisi-kompetisi. Ini adalah salah satu tipe tertinggi karena konsep dasarnya adalah bagaimana caranya rig ini bisa melewati semua medan. Otomatis saya membutuhkan suspensi atau shock yang lebih tinggi, yang travelnya kurang lebih hole to hole-nya itu bisa di 90-100 mm. Ban yang saya gunakan juga jadinya lebih besar, di outer diameternya 120. Terlihat di sini juga saya menambahkan aksesoris yang secukupnya, yang membuat konsep RC Adventure yang ekstrim ini terlihat lebih kental. Jadi kalau kita cek dari bagian eksterior dulu, kita tambahkan snorkel. Snorkel ini saya ambil dari LC76-nya RGT EX86190. Saya custom sedikit, disesuaikan dengan bodinya Defender. Kemudian grill depan metal seperti biasa, dengan grill lamp juga kita masukkan di sana, beberapa decals Defender. Kemudian terlihat di bagian belakang juga kita menggunakan bumper metal KYX. Dan ini yang cukup menarik adalah di sisi roll bar bak bagian belakangnya. Jadi roll bar bak bagian belakang ini saya menggunakan dari bodinya Killer Body Horrible. Jadi Mercedes-Benz pickup kalau nggak salah bodinya mirip seperti itu, atau double cabin. Jadi saya custom sedikit, saya sesuaikan dengan lubang yang ada di bak bagian belakang, dan nyata fit in, terlihat jauh lebih balance sekarang. Bentuknya tidak terlalu kosong, dan saya taruh ban serep dan pengunci yang saya ambil dari fixture MN86. Jadi saya kunci di belakang biar bannya tidak jatuh. Kemudian ban serep posisinya yang di belakang ini saya ganti dengan jerigen untuk bahan bakar. Roof rack dan roof lamp juga menambah kesan yang kuat juga. Sengaja saya ambil yang kotak karena sedikit berbeda biar lebih kesannya lebih tough ya teman-teman ya. Karena kalau biasa di bulat umum banget, kita ambil lampu tembaknya yang kotak. Kemudian motor yang saya gunakan ini paling tinggi T-nya, yaitu 35T. 35T dengan portal gear ratio saya naikkan juga sebanyak 30% menjadi overdrive. Jadi ada tuh beberapa brand yang menjual gear portal untuk membuat dia menjadi kekuatan overdrive-nya melebihi dari kekuatan overdrive yang stoknya. Biasanya diambil dari mereknya saya lupa, jadi nanti saya share di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi gear ratio-nya itu meningkat 30%. Otomatis putaran roda depan dengan roda belakang akan berbeda. Jadi kalau di jalan yang aspal atau jalan yang landai, terlihat seperti keseret-seret ban belakangnya. Akan tetapi di medan yang adventure, itu sangat membantu sekali untuk menggaruk atau pancing awal di tanjakan atau minus obstacle-obstacle yang minus position. Itu sangat membantu sekali, dan otomatis suspensi yang travelingnya tinggi juga diperlukan. Terlihat di sini travelingnya mainnya cukup baik, cukup panjang. Kalau dilihat rongganya itu terlihat tidak terlalu kosong karena ditutup atau di cover oleh outer diameter yang di atas 110, atau ini adalah di 120. Jadi kalau kita taruh seperti ini masih nempel semua ya teman-teman. Bagian belakang nempel,
Kalau teman melihat semuanya nempel di sini, tidak ada yang keangkat, artinya travelingnya dia cukup tinggi sekali. Ini ketinggian dari standnya, kita coba tinggiin lagi. Ternyata masih juga nempel. Lihat di sini teman-teman. Jadi obstacle yang dia lewati atau medan yang dilewatin jauh lebih berat dibandingkan yang pertama tadi. Karena itu tadi, ini adalah yang sering banyak digunakan oleh teman-teman di RC Adventure. Karena medan di lapangan sana kita nggak pernah tahu. Air, batu, lumpur yang ketinggian yang berbeda-beda dan dibutuhkan unit traveling ban yang mumpuni. Otomatis motor juga jangan lupa. Tadi sudah saya bilang saya menggunakan 35T dengan penambahan overdrive di portal bagian depan. Oke. Tidak lupa juga action figure yang sesuai. Ini karena dia sama-sama body Injora skala 1/10, hampir sama dengan action figure yang di mobil sebelumnya. Oke, kita lanjut ke mobil yang terakhir. Ini salah satu favorit saya, so stay tune. Ini dia, Defender D110 dengan chassis RGT EX86100 Pro. Chassis ini adalah skala 1/10 saya yang pertama, yang tidak pernah saya lupakan. Biasanya kalau yang unit pertama udah jadi rongsok. Kali ini kita simpan, kita carry over, dan kita modifikasi secara berkesinambungan. Konsep dasarnya adalah klasik dan scale class. Terlihat kalau scale itu tidak terlalu tinggi ya, biasanya agak low profile. Shock 70 mm dengan motor Surpass 20T 5 slot, elektrikalnya ESC, Surpass 80 ampere dengan servo 35 kg. Terlihat di sini over fendernya saya menggunakan MN999 yang lebih low profile karena halus, tidak berkontur. Kemudian metal bead lock dan ban dengan outer diameter di 110 kurang lebih. Kemudian warna bumi yang saya pilih di sini karena saya suka warna coklat. Dan interiornya kita lihat di sini, interiornya saya cat juga dengan warna bumi juga, warna krem dan hitam ornamennya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, apabila dalam situasi gelap, terus saya nyalakan seperti ini, terlihat action figurnya tampil dengan sangat clear sekali, Stanley di dalamnya. Jadi satu ornamen ini saya tambahkan, kecil tapi bermakna. Jadi kenapa saya suka Stanley di dalam sini? Ini salah satu action figure favorit saya karena wajahnya sangat mirip sekali dengan ayah saya, almarhum ayah saya. Jadi kalau saya ngelihat action figure ini tuh saya suka sedih dan senang jadi satu. Sedihnya karena beliau udah nggak ada, senangnya saya bisa ketemu beliau lagi. Jadi semoga beliau di atas sana udah tenang ya. Oke, bagian belakang kalau kita buka bagasinya ada beberapa ornamen tambahan seperti box, kemudian karung dan tambang dan peti-peti. Terlihat di sini ya teman-teman ya. Kemudian bumper, saya gunakan bumper metal. Bumpernya agak saya masukin ke dalam, jadi terlihat berbeda dari umumnya teman-teman ya. Saya matiin dulu lampunya. Terlihat berbeda, lebih low profile, jadi agak pesek. Saya masukkan winch TFL single motor. Bumper belakang saya manfaatkan dari MN999. Artikulasi juga tidak terlalu banyak, jadi mobil ini bisa jalan di dua alam ya, jalan biasa dan medan off-road yang medium to low. Terlihat di belakang juga tidak terlalu tinggi. Pada dasarnya, kalau kita mau mengupgrade suatu unit, pastikan konsepnya dulu, kemudian budgetnya. Tidak harus selalu belanja, bisa menggunakan kanibalisme dari unit-unit yang lain. Jadi, sekali lagi teman-teman, saya harap ini bisa membantu teman-teman dalam memodifikasi unit masing-masing di sana. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman ya. Jadi ingat, ini hanya sharing, saya tidak mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar. So, terima kasih terus menyaksikan atau mensupport Marino RC.